Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Agus Haris, lalu Dandi Maulana Saputra, dan juga Galinul Hakim. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan dengan materi yaitu konsep data mining estimasi menggunakan algoritma linear regresi. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan mining atau data mining. Data mining adalah metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge. Tahapan di dalamnya berguna untuk mencari sebuah pola-pola tertentu dari data yang ada pada database. Biasanya metode ini banyak ditemukan pada bidang machine learning dan juga statistika. Pada awalnya, metode penambangan data dikembangkan karena kompleksitas kerja komputer yang semakin meningkat. Namun, disinilah keuntungan adanya data mining, yaitu sebuah proses pengumpulan dan seleksi data yang lebih praktis. Artinya di sini data mining ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menyeleksi data. Lalu konsep estimasi data mining. Data mining mempunyai 4 akar bidang ilmu, yaitu statistik, lalu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, lalu pengenalan pola dan sistem basis data. Estimasi sendiri adalah keseluruhan proses yang memerlukan serta menggunakan estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter. Lalu untuk algoritma, apa itu algoritma regresi linear? Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Itu materi perkenalan pada konsep data mining estimasi yang menggunakan algoritma regresi linear. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dandi Maulana. Lanjut, adanya rumus regresi linear. Ini adalah rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Keterangannya, Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan intercept atau konstanta, B sama dengan konstanta regresi kemiringan besaran respon yang ditimbulkan oleh variabel. Koefisien regresi A dan B dapat dicari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikurangi sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Di sini adalah bagian data produksi bulanan dan jam kerja. Kami di sini menggunakan software Excel untuk membuat suatu bagan data produksi bulanan dan jam kerja.
hasil perhitungan dari data sebelumnya, bagian sebelumnya, untuk mencari x kuadrat, x dikali x, lalu y kuadrat, y dikali y, lalu x dikali y, sigma x dikali y, berarti produksi dikali jam kerja, hasilnya segini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Gali, dipersilakan. Berikut adalah hasil perhitungan dari data yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, di mana terdapat 3 hasil perhitungan, yaitu x kuadrat, y kuadrat, dan x kali y. Berikut adalah tabelnya yang telah kami buat dan menggunakan Excel. Selanjutnya adalah hasil A dan B berdasarkan persamaan. Pertama kita harus cari A adalah intercept atau konstanta, sedangkan B adalah konstanta regresi atau kemiringan besaran proses respons yang ditimbulkan oleh variabel. Dari mana berikut adalah nilainya, kemudian dari mana nilai itu bisa kami dapatkan. Untuk itu kita harus kembali pergi ke data Excel-nya. Rumus yang kami gunakan untuk mencari nilai A adalah yang satu ini, dan B adalah yang satu ini. Cara pengerjaannya adalah selanjutnya saya akan menerangkan hasil perhitungan dari tabel atau data produksi bulanan jam kerja. Di sini saya telah melakukan sedikit operasi sederhana, di mana saya melakukan operasi untuk nilai x kuadrat atau produksi dikuadratkan, y kuadrat, data jam kerjanya dikuadratkan, terus x kali y, data dari x atau produksi, dan jam kerja atau y dikalikan. Seperti datanya bisa Anda lihat di layar. Selanjutnya adalah hasil A dan B berdasarkan persamaan. Di sini saya memiliki hasil dari persamaannya, yaitu A sama dengan 340.000 per 34.000. Yang jika disederhanakan hasilnya adalah 10. Sedangkan untuk B hasilnya adalah 68.000 per 34.000, yang jika disederhanakan adalah 2. Dari mana data ini ada? Dari mana kami mendapatkan data ini? Sebelumnya rekan saya telah memperlihatkan rumusnya. Ya, kami menggunakan rumus persamaan yang satu ini. Sedangkan untuk praktiknya kita bisa melihatnya di Excel kami. Untuk mencari nilai A dan B, kita menggunakan 2 persamaan, yang satu ini dan yang ini. Cara untuk melakukan persamaan, mencari nilainya adalah sigma Y atau total jam kerja dikali sigma X kuadrat, yang satu ini, dikurangi sigma X atau total produksi dikali sigma XY, yang satu ini. Hasilnya adalah 340.000 seperti atas sebelumnya. Kemudian nilai N didapatkan dari total bulan, yang mana kami memiliki 10 bulan.
Jadi nilai N adalah 10, kemudian dikali sigma X kuadrat, dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Hasilnya adalah 34.000. Kemudian kita menyederhanakan data tersebut dibagi, hasilnya adalah 10 seperti yang tertera pada PPT sebelumnya. Kemudian untuk mencari data B sama seperti sebelumnya, nilai N adalah 10, kemudian kita mengalikannya dengan sigma XY dikurangi sigma X atau total produksi dikali sigma Y total jam kerja. Hasilnya adalah 68.000. Selanjutnya adalah untuk mencari data yang di bawahnya, N atau 10 dikali X sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Hasilnya adalah 36.000. Kemudian kita menyederhanakan data tersebut, 68.000 dibagi 34.000, hasilnya adalah 2 seperti yang ada dalam PPT. Kemudian selanjutnya adalah melakukan prediksi terhadap variabel faktor penyebab atau akibat. Di sini kita memiliki 2 variabel, yaitu X yang bernilai 30 dan Y yang bernilai 60. Pertama, prediksi jumlah jam kerja atau Y jika produksinya atau X adalah 30, maka Y sama dengan 10 tambah 2 dikali 30. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 40. Hasilnya adalah 40. Yang kedua adalah prediksikan jumlah produksinya atau X jika jam kerjanya atau Y adalah 60. Maka 60 sama dengan 10 tambah 2X. Di bawahnya lagi 60 per 10 sama dengan 2X. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin terdapat banyak kekurangan dalam presentasi ini. Semoga Anda dapat memakluminya karena kami masih belajar. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.